Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, mungkin inilah ya tanda-tanda akhir zaman, yang mana ngakunya Ustadz, Gus, terus apa lagi? Yang paling ahli agama, yang paling merasa soleh, paling merasa di jalan kebenaran, tetapi memaki-maki orang lain, menghina orang lain, memfitnah, ya, sebut orang itu termul. Nah, kali ini Bung Hasan Nasbi, Damprat Sugi Nur, yang terus-terusan nyebutin orang itu termul, ternak. Siapapun yang berada di pemerintahan, terus yang dukung Pak Jokowi, terus-terusan disebut ternak sama si Gus Nur ini, ya. Tak hanya Bung Hasan Nasbi, netizen juga Damprat Sugi Nur, yang selalu merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling segala-galanya, ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Video ini bisa saja saya tujukan untuk polisi yang dalam tanda petik juga ternak, ya. Kan ada polisi baik, ada ternak. Polisi ternak Mulyono gitu ya. Atau mungkin dalam tanda petik bapak-bapak tentara yang ternak juga, atau pengacara yang ternak juga, atau barangkali rakyat yang ikut ternak juga, rakyat yang jadi ternak juga, yang ikut nangis-nangis, ikut drama Korea gitu, yang seneng setengah mati kalau dikasih beras, kasih kaos. Relawan-relawan yang sering tampil di TV yang berantem-berantem, yang ternak juga. Membaca berita, ada beberapa orang yang dapat jabatan komisaris dengan mudahnya. Jadi jabatan komisaris itu sekarang sudah seperti jabatan kue saja, sepotong kue atau sekerat daging, sepotong kue atau sekerat daging, tinggal dibagi-bagi saja. Jadi tidak perlu intelektualitas, tidak perlu integritas, tidak perlu totalitas. Pokoknya yang sifatnya idealis, kejujuran itu nggak ada sekarang. Yang penting mau menjilat. Ya, kau lah yang jujur. Kau sendiri lah yang jujur. Mati-matian, memuji-muji mati-matian. Walaupun dia kambing bisa jadi komisaris, ya. Mau kodok jadi komisaris. Yang penting mau menjilat. Jadi sekarang siapa yang bosan miskin, bosan kere, capek susah, ada pekerjaan baru, pasti sukses, pasti jadi komisaris. Apa? Menjilat. Oh gitu, gak apa-apa lah, siapa yang jadi penjilat, gak apa-apa. Siapa yang bisa saya jilat nih ya, kira-kira ya. Saya mau menjilat nih, siapa yang jadi komisaris nih. Wah, kelas komisaris berarti bagian lutut itu, Bu. Oh, yang tinggi? Yang tinggi bagian itu tadi, bokah itu. Oh ya, saya mau menjilat. Inilah ya, iri, dengki, hasad. Ngakunya paling soleh, paling merasa di jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ya, jangan mau kita terprovokasi ikut-ikutan orang seperti ini, ya. Mana ada dalam agama itu, terutama dalam agama Islam, mengajarin, menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan, memfitnah orang lain. Itu nggak ada. Aduh. Kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan, tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat, ya kan? Jangan menuduh orang sebagai rendahan, ternak lah segala macam. Kalau kita ini ternak, kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya kita berbahasa-bahasa buruk nanti kan balik ke mereka. Makanya saya bilang sebenarnya banyak di antara teman-teman ini profil picture-nya religius, Islami, tapi ada ayat yang mereka tidak pernah amalkan. Bahwa ada larangan untuk memaki orang-orang lain dengan bahasa yang buruk. Karena kalau dimaki dengan bahasa yang buruk, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Atau bisa jadi justru yang keburukan itu malah nempel di kita. Apa kita mengingatkan itu? Ya dibilang, ya kalau misalnya dibilang penjilat, jangan-jangan dia penjilat yang belum kesampaian aja kan gitu. Kebetulan penjilatnya kalah kan gitu aja. Yang dia dukung, ini kan soal dukung-mendukung. Dan mendukung yang menang tidak lebih buruk daripada pendukung yang kalah. Begitu juga pendukung yang kalah tidak lebih buruk daripada pendukung yang menang. Cuman kalau mereka merasa lebih paten, ya kita nggak terima dah. Kita dianggap jelek, mereka yang lebih paten, ya kita nggak terima. Buktinya kita menang kok gitu. Ini kayak kira-kira begitulah. Tapi dulu memang waktu Hitler muncul tuh suasananya ada keputusasaan, ada ada rasa terjatuh. Terus
Iya, menganggap orang lebih rendah juga Bang. Iya, itu kan bibit-bibit fasis gitu. Menganggap orang lebih rendah itu kan bibit-bibit fasis. Makanya kita sadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Ini saya bangsa Anies ini, bukan berarti saya orangnya Anies. Saya ini orangnya kebenaran. Inilah contoh Ustadz akhir zaman yang sudah pernah kita dengar di cerita-cerita bahwa nanti ada Ustadz akhir zaman yang sukanya menjelek-jelekkan, memfitnah, merasa dirinya benar. Kebenaran menurut siapa Pak Ustadz? Kebenaran menurut Anda? Membenarkan, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang. Padahal Anda tahu kalau memfitnah orang itu seperti apa dosanya. Terus-teruskan. Merasa diri Anda sombong, benar menurut Anda. Mengikrarkan bahwa saya adalah orang kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Saya juga pernah lihat Anda ngaji itu seperti apa. Apakah seperti itu? Kok ya seperti ini ya? Mungkin ini contoh dari Allah ya, bahwa ini di akhir zaman ini loh ada ustadz yang seperti ini, yang sukanya menjelek-jelekan, menghina. Kalaupun Anda mendukung Anies ya oke lah. Nah, terus mbok bandingno Anies sih kok apa toh? Karyanya apa? Oh nggak monumen kaya ngono. Monumen kaya ngono wis nggak enek regane blas, ndak matching. Nah sekarang kalau memang itu Anies itu di Bloomberg pernah jadi pembicara, ya kan? Nah, kenapa tidak dipakai menjadi penasehat? Kenapa harus Pak Jokowi? Kenapa Anies kok nggak dipakai oleh Bloomberg kalau dia memang jadi pembicara? Mana? Kenapa harus Pak Jokowi? Kenapa? Katanya Anies itu ditunggu di ranah PBB itu. Sekjen, Sekjen gitu. PBB. Lah kok bukti nih? Kok Pak Jokowi yang ditunjuk menjadi penasehat padahal ijazahnya palsu menurut kamu? Kamu menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ini sudah kelihatan loh. Allah itu berkata benar. Ya kan? Selalu orang yang diinjak-injak, difitnah semakin berkibar Pak Ustadz. Nah kowe lho rene harga diri ini belas asli ini. Tuhan terlalu pede aja menceritakan, membicarakan kebenaran menurutmu. Kamu terlalu pede, terlalu sombong. Kita lihat aja endingnya. Anda ustadz. Anda ustadz. Harusnya bisa menjaga silaturahmi di antara umat. Tidak membakar umat seperti itu. Malah ikut menjelek-jelekan. Matching blast kamu jadi ustadz. Tapi ini contoh ustadz akhir zaman itu seperti ini. Kok bisa ya? Ustadz bisa mulutnya seperti itu. Kok bisa? Lihat Pak Jokowi, semakin kamu injak-injak, semakin mbok elek-elek, Pak Jokowi semakin berkibar. Dan kamu nggak terima. Tetap kamu membela Abah. Ya kalau kamu membela Abah, di sana bilang sama Bloomberg sana, suruh jadi penasehatnya Bloomberg sana. Gak usah milih Pak Jokowi yang ijazahnya palsu. Buktinya ijazahnya palsu ya dipilih wong internasional. Mana kata-katanya Tifa yang mendukung internasional barang itu? Kalau dia mendukung orang-orang internasional, mendukung ijazah palsu, kenapa Pak Jokowi diangkat menjadi penasehatnya Bloomberg? Kenapa? Emosi aku lihat orang ustadz seperti ini. Astagfirullahaladzim, audzubillah min dalik. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Aduh, Sugi Nur. Ngaku paling soleh, ngaku paling bener, ya. Orang dapat jabatan dia yang ribut. Kok iri? Orang yang dapat jabatan komisaris kok iri? Malah dimaki-maki, ternaklah, inilah, itulah, astagfirullah. Nah teman-teman, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan mau kita terprovokasi oleh orang-orang yang memiliki kebencian dengan pemerintah, kebencian dengan orang lain ya. Memprovokasi orang lain untuk membenci orang lain. Astagfirullah. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.